Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Said Abdurrahman dengan NIM 231137 dari Prodi Sistem Telekomunikasi angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menjelaskan tentang kalkulator GUI desimal ke biner yang telah saya buat dan kelompok saya buat ini, yang dimana kemarin digunakan untuk ujian akhir semester. Nah, sebelum masuk ke penjelasannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang kalkulatornya ya. Nah, kalkulator di sini adalah kalkulator yang mana kita membuat untuk mengubah angka biner atau angka desimal dan sebaliknya untuk merubahnya. Jadi misalkan kita memasukkan di kalkulator ini angka biner. Nah, kita dapat merubahnya ke angka desimal dan sebaliknya seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada di dalam codingan ini. Mulai yang dari pertama, di sini ada kita menggunakan import Java Xwing, import Java AWT, import Java AWT Even, yang mana ini harus digunakan untuk mengimport Java Swing itu pada GUI ini ya, untuk interface dan aksi yang dilakukan pengguna. Jadi kayak misalkan kita menggunakan ini untuk mengaktifkan seluruh kalkulatornya. Yang kedua, ini ada public class calculator implement action listener. Ini tuh diimplementasikan untuk antar muka action listener yang memungkinkan public class ini untuk menangani komponen dari GUI tersebut. Dengan mengimplementasikan action listener ini, kita harus menyediakan implementasi untuk metode action performat. Nah, action performat itu ada di bawah nanti ya. Nah, ini untuk memanggil juga ya pada setiap kali ada kayak misalkan kita mengaktifkan apa. Nah, ini tuh yang memanggil GUI tersebut. Nah, yang ketiga di sini ada G-frame ya. Nah, G-frame ini digunakan untuk menyimpan referensi ke GUI, referensi komponen GUI seperti G-frame, G-text field, G-label, G-button, dan G-panel. Nah, serta variabel lainnya untuk operasi hitungan. Kemudian di sini ada kalkulator ya. Kalkulator di sini itu konstruktor ini untuk menginstalisasi dan mengatur tampilan serta komponen GUI ini untuk mengatur mau bagaimana bentuk dari si kalkulator tersebut. Ini tuh sampai mana ya? Sampai sini. Nah, untuk text fieldnya yang di sini itu tuh digunakan untuk mengatur posisi, ukuran, dan gaya huruf pada G-text file. Jadi ini nih untuk mengatur fontnya dan set editable-nya gitu. Nah, di sini ada calculation label. Nah, calculation label ini untuk mengatur J-label-nya. Kayak misalkan mana sih? Oh ya, mengatur J-label-nya untuk menampilkan perhitungan
dengan posisi, ukuran, dan gaya huruf yang sesuai. Nah, kemudian di sini ada macam-macam ya komponennya, ada add button, sub button, move button, div button, deck button, eq button, del button, Cherel button, bin to dex button, dex to bin button. Nah, sampai bawah nih, sampai sampai sini, sampai color gray. Enggak, masih ada banyak lagi ya. Sampai sini. Ini tuh konstruktornya yang untuk membuat kayak misalkan frame-frame ini dari text field yang berfungsi untuk membuat jendela utama. Dari mana ya? Text field. Nah, ini nih. Sini untuk membuat jendela yang berfungsi membuat jendela utama dan digunakan menampilkan hasil input. Nah, kemudian ada button-button inisiasi untuk membuat tombol agar bisa melakukan operasi aritmatika. Nah, dan menambahkan function button dan menambahkan number button. Kemudian ada bawahnya. Nah, di sini ada public static void main. Nah, ini tuh disebut dengan metodenya yang kita gunakan. Nah, metode ini digunakan untuk menjalankan kalkulator tersebut. Programnya itu dari public static ini dari sini sampai bawah ya, ini kita dinamakan metode sampai bawah sini. Nah, di sini ada action listener metodenya. Itu tuh dari sini action listener metodenya. Nah, misalkan kayak ada improve buffer lag, 6 to double percent double switch. Nah, ini switch dan cache text field sampai bawah itu disebut dengan action listener method. Misalkan di sini untuk menangani tombol dari 0 sampai 9 dengan menambah angka yang ditekan ketika input buffernya tersebut dan memperbarui text file. Nah, juga di sini mana ya? Nah, ini ya tadi input buffer. Dan juga ada untuk menambahkan titik desimal input buffer dan memperbarui text field untuk input angka desimal. Nah, di sini juga ada yang digunakan untuk menyimpan nilai input dari buffer ke 61 terus menyimpan operator mengosongkan input buffer dan memperbarui calculation labelnya. Dan juga ada di sini untuk menghitung hasil berdasarkan operator dan angka dan 2 angka dan memperbarui text file tersebut pada calculation label dan menyimpan hasil 61 tersebut. Nah, di sini untuk ada cannot divide by 0 tuh kalau misalkan kita hasilnya 0 tuh tidak bisa ditekan gitu, tidak ada hasilnya. Terus ada kayak di sini tuh ada Cherel button tuh Cherel button untuk sebentar. Di sini ada di sini ada del button dulu. Del button ini khusus untuk tombol desimal, bukan merubah ya, ini untuk menghitung yang angka nilai desimalnya. Nah, ini
Misalkan kita bintu desimal tuh kita menentukan dari tombol biner ke desimalnya. Nah, di sini ada komponen-komponennya macam-macam untuk menentukan bagaimana cara nilai si biner itu dirubah menjadi desimal. Nah, sebaliknya juga pada komponen EG source ini, decimal to binary ini adalah tombol untuk sama seperti binary to decimal untuk merubah tombol desimal ke angka desimal ke angka biner. Ini tombol buttonnya ya. Di sini komponen-komponennya hampir sama seperti yang binary to decimal. Cuman bedanya ya hanya dibalik saja. Nah, misalkan ada teks-teks yang tidak dimengerti, jadi tuh di sini ada kan muncul tulisan invalid desimal seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.